Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang diawali dengan harapan paling tulus bisa berubah menjadi luka yang pelan-pelan menggerogoti hati. Saat aku menuliskan kisah ini, aku sudah memahami satu hal penting. Kehancuran seringkali tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang dibiarkan terlalu lama. Namaku tidak penting untuk diketahui. Aku hanyalah seorang perempuan biasa, lahir dari keluarga sederhana yang hidup dengan prinsip saling menghormati dan bekerja keras. Ayah dan ibuku mengajarkanku bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita menjaga satu sama lain. Dengan nilai-nilai itulah, aku melangkah ke dalam pernikahan yang dulu kupikir akan menjadi rumah paling aman dalam hidupku. Aku menikah dengan lelaki yang dulu sangat memperhatikanku. Ia bukan pria sempurna, tapi caranya berbicara lembut, kesabarannya saat aku lelah, dan janji-janji sederhananya tentang masa depan membuatku percaya bahwa aku memilih orang yang tepat. Kami menikah tanpa pesta mewah, hanya doa keluarga dan harapan yang besar. Saat itu, aku benar-benar yakin kebahagiaan tidak perlu diumumkan ke dunia. Awal pernikahan kami berjalan biasa, tidak seperti cerita dongeng, tapi juga tidak penuh konflik. Kami belajar menyesuaikan kebiasaan, berbagi ruang, dan menerima kekurangan masing-masing. Ada hari-hari lelah, ada hari-hari bahagia. Aku merasa itu wajar. Aku yakin semua pernikahan butuh proses. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan kebutuhan rumah, memperhatikan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Aku belajar memahami suasana hati suamiku, mencoba hadir sepenuhnya dalam perannya sebagai pendamping. Saat ia lelah, aku mendengarkan. Saat ia diam, aku memberi ruang. Tak lama setelah menikah, kami tinggal dekat dengan keluarga suamiku. Mertuaku, seorang perempuan yang awalnya terlihat ramah dan penuh senyum, sering datang berkunjung. Di awal, aku merasa bersyukur. Aku berpikir tidak semua orang beruntung memiliki mertua yang mau terlibat dan peduli. Ia sering memuji masakanku, bertanya kabar dengan suara lembut, bahkan beberapa kali membantuku membereskan rumah. Aku merasa diterima. Aku merasa tidak sendiri. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku telah menjadi bagian dari keluarga yang utuh. Namun, perlahan, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Komentar-komentar ringan mulai muncul. Awalnya terdengar seperti saran, tentang cara mengatur rumah, tentang jam makan suami, tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku tidak ingin dianggap keras kepala. Aku pikir mungkin ini hanya bentuk perhatian. Tapi saran itu perlahan berubah menjadi arahan. Arahan berubah menjadi keharusan, dan keharusan mulai terasa seperti pengawasan. Apa tidak sebaiknya begini? Di keluarga kami biasanya begitu. Seharusnya istri itu lebih peka. Kalimat-kalimat itu semakin sering terdengar. Aku mulai merasa setiap langkahku diawasi, setiap keputusanku dibandingkan dengan standar yang tidak pernah kubuat. Yang membuatku lebih gelisah adalah perubahan pada suamiku. Ia mulai lebih sering diam. Jika dulu ia akan mendengarkan ceritaku tentang hari yang melelahkan, kini ia hanya mengangguk singkat. Jika dulu ia menenangkanku saat aku bingung menghadapi komentar ibunya, kini ia justru berkata, "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan." Ia mulai mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu bisa kami tertawakan, kini menjadi sumber pertengkaran. Aku merasa berjalan di atas pecahan kaca, berhati-hati dengan kata-kata, takut salah bicara. Yang paling menyakitkan adalah saat ia mulai berpihak, bukan sebagai penengah, tetapi sebagai pembenar. Setiap kali ibunya mengkritikku, suamiku memilih diam. Atau lebih buruk lagi, ia menambahkan, ibu hanya ingin yang terbaik.
Aku mulai merasakan jarak yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi aku merasa sendirian. Ada tembok tak kasat mata yang tumbuh di antara kami, sedikit demi sedikit, tanpa suara. Ia mulai mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu bisa kami tertawakan, kini menjadi sumber pertengkaran. Aku merasa berjalan di atas pecahan kaca, berhati-hati dengan kata-kata, takut salah bicara. Yang paling menyakitkan adalah saat ia mulai berpihak, bukan sebagai penengah, tetapi sebagai pembenar. Setiap kali ibunya mengkritikku, suamiku memilih diam. Atau lebih buruk lagi, ia menambahkan, ibu hanya ingin yang terbaik. Aku mulai merasakan jarak yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi aku merasa sendirian. Ada tembok tak kasat mata yang tumbuh di antara kami, sedikit demi sedikit, tanpa suara. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kurang berusaha? Apakah aku terlalu sensitif? Aku mencari kesalahan dalam diriku, mencoba memperbaiki hal-hal yang mungkin bahkan tidak rusak. Aku memilih bersabar. Aku memilih percaya. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase, bahwa pernikahan memang diuji, dan aku harus kuat. Aku mengingat kembali janji-janji yang pernah kami ucapkan, berharap suamiku akan kembali seperti dulu. Namun setiap kali aku mencoba berbicara dari hati ke hati, ia justru terlihat terganggu. "Kamu terlalu banyak berpikir," katanya suatu malam. "Ibu hanya peduli. Kamu saja yang belum terbiasa." Aku terdiam. Kalimat itu seperti menutup pintu. Sejak saat itu, aku mulai menyimpan banyak hal sendiri. Aku tidak lagi menceritakan perasaanku. Aku belajar tersenyum meski hati penuh tanya. Mertuaku semakin sering mencampuri urusan rumah tangga kami. Dari hal kecil hingga keputusan yang seharusnya hanya milik kami berdua. Anehnya, suamiku tidak pernah menolak. Ia selalu berkata, "Ibu lebih berpengalaman." Aku mulai merasa posisiku semakin mengecil, seolah-olah aku hanya pelengkap dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi milikku juga. Malam-malamku semakin sunyi. Aku sering terjaga, menatap langit-langit, bertanya kemana perginya kehangatan yang dulu begitu nyata. Aku masih di tempat yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Namun saat itu, aku belum menyadari satu hal penting. Aku belum sadar bahwa kehangatan yang hilang itu bukan kebetulan, bukan sekadar perubahan sikap, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku belum tahu bahwa di balik diamnya suamiku dan sikap mengatur mertuaku, ada rencana yang sedang disusun perlahan. Rencana yang kelak akan menjatuhkanku dengan cara paling menyakitkan. Saat itu, aku masih percaya. Dan justru karena itulah, aku tidak melihat bahaya yang semakin dekat. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan sekadar perasaan. Ada hari-hari ketika aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya ada di kepalaku. Tapi semakin aku diam, semakin jelas kenyataannya. Aku tidak lagi berdiri di sisi yang sama dengan suamiku. Campur tangan mertuaku tidak lagi samar. Ia tidak hanya memberi saran, tapi mulai mengatur. Dari cara aku menyimpan barang, cara aku memasak, hingga cara aku berbicara kepada suaminya, anak laki-lakinya yang kini menjadi suamiku. Setiap kali ia datang, suasana rumah berubah. Aku bisa merasakannya bahkan sebelum ia berbicara. Tatapannya mengamati, seolah mencari kesalahan. Dan selalu ada saja yang tidak sesuai menurutnya. "Rumah ini terlalu berantakan," katanya suatu pagi, padahal aku baru saja selesai membersihkan. "Masakanmu kurang cocok di lidah kami," ujarnya lain waktu, meski sebelumnya ia memuji hidanganku. Aku menelan semua komentar itu. Aku mengangguk, aku tersenyum, aku memilih diam karena aku tidak ingin dianggap istri yang solid. Aku berpikir, jika aku bersabar, semua akan membaik. Namun yang membuatku paling terluka bukanlah ucapan mertuaku, melainkan sikap suamiku yang berubah sepenuhnya.
Jika dulu ia akan berdiri di sampingku, kini ia justru berdiri di seberang. Setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaanku, ia menghela napas panjang seolah aku adalah beban. "Kamu terlalu sensitif," katanya. "Ibu tidak bermaksud buruk." Aku menunggu pembelaannya, tapi yang datang justru pembenaran untuk ibunya. Konflik-konflik kecil mulai sering terjadi. Hal sepele bisa menjadi besar karena aku selalu dianggap salah. Jika aku diam, aku dinilai tidak peduli. Jika aku bicara, aku dianggap membantah. Suatu sore, aku mencoba mengungkapkan kegelisahanku. Aku berkata pelan. Aku merasa tidak dihargai. Ia menatapku sebentar, lalu berkata dingin. "Kamu yang terlalu banyak menuntut. Ibu hanya ingin rumah ini teratur." Kalimat itu seperti memadamkan cahaya terakhir yang kupunya. Aku mulai sering disudutkan. Pendapatku tidak lagi dianggap penting. Keputusan-keputusan kecil diambil tanpa melibatkanku. Aku mendengar rencana dari mulut orang lain, bukan dari suamiku sendiri. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Setiap langkahku terasa salah. Setiap kata yang keluar dari mulutku harus dipikirkan 2 kali. Lebih menyakitkan lagi, aku mulai menyadari ada pembicaraan-pembicaraan yang sengaja tidak melibatkanku. Aku sering melihat suamiku dan mertuaku berbicara pelan di sudut rumah. Saat aku mendekat, mereka terdiam. Saat aku bertanya, jawabannya selalu singkat, seolah aku tidak perlu tahu. "Ada apa?" tanyaku suatu malam. "Tidak ada," jawab suamiku cepat. "Hal sepele." Tapi naluriku berkata sebaliknya. Aku mulai merasa terasing. Orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku justru membuatku merasa paling sendirian. Aku sering menangis di kamar mandi, menutup mulut dengan handuk agar tak ada yang mendengar. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan aku berubah menjadi orang yang harus meminta izin untuk merasa sakit? Mertuaku semakin berani menyindir latar belakang keluargaku. Ia membandingkan caraku dibesarkan dengan caranya mendidik anak-anaknya. "Pantas saja," katanya suatu kali, "di keluarga kami tidak biasa seperti itu." Aku tahu maksudnya. Ia sedang merendahkanku tanpa perlu berteriak. Dan suamiku? Ia hanya diam, atau bahkan mengangguk setuju. Hari demi hari, aku mulai melihat pola. Setiap kali terjadi konflik, posisiku selalu di ujung yang salah. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku selalu kalah sebelum bicara. Aku mulai mencurigai sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan sekadar ibu yang terlalu ikut campur atau suami yang tidak peka. Ada kesepakatan yang tak pernah diucapkan, tapi jelas terasa. Kesepakatan yang menempatkanku sebagai pihak yang harus disalahkan. Aku mulai mengamati, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Aku memperhatikan bagaimana suamiku berubah saat berbicara dengan ibunya. Bagaimana keputusannya selalu sejalan dengan kehendak mertuaku. Saat itu, hatiku hancur, bukan karena mereka jahat, tetapi karena aku sadar aku tidak lagi punya tempat untuk berlindung. Aku bukan hanya sendirian, aku sedang disiapkan untuk dijatuhkan. Dan meski aku belum tahu bagaimana atau kapan itu akan terjadi, aku bisa merasakannya semakin dekat. Aku tidak pernah berniat menguping. Aku tidak pernah ingin lau sesuatu dengan cara seperti itu. Tapi kadang, kebenaran memang datang tanpa izin, tanpa peringatan, dan tanpa belas kasihan. Hari itu terlihat biasa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku baru saja selesai mencuci piring dan hendak menuju kamar, ketika suara pelan dari ruang tengah membuat langkahku terhenti. Suara suamiku dan suara ibunya. Mereka berbicara pelan, seolah takut didengar. Mungkin mereka mengira aku sudah tertidur, atau mungkin mereka lupa bahwa aku masih ada. Aku berdiri diam. Awalnya, aku tidak benar-benar mendengarkan. Tapi satu kalimat membuat dadaku tiba-tiba sesak. "Dia itu terlalu banyak maunya," kata mertuaku.
Padahal dari awal kita sudah tahu, dia bukan dari keluarga yang sepadan. Aku membeku. Suamiku tidak membantah. Ia justru menghela napas, lalu berkata, "Aku juga capek, Bu. Semua serba salah. Dia selalu merasa kurang diperhatikan." Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan. Aku menggigit bibir, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku salah dengar. Tapi percakapan itu terus berlanjut. Semakin jelas, semakin kejam. "Makanya ibu bilang dari dulu," lanjut mertuaku. "Perempuan seperti dia itu tidak cocok. Terlalu sensitif, tidak tahu diri. Sudah numpang hidup, masih banyak tuntutan." Aku menutup mulutku dengan tangan. Nafasku bergetar. Suamiku tertawa kecil. Tertawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Iya, Bu, tapi sekarang sudah terlanjur. Kita cari cara pelan-pelan saja. Jangan sampai jadi masalah besar." Cari cara. Kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. "Yang penting nama baik keluarga kita aman," kata mertuaku lagi. "Jangan sampai orang-orang tahu ada masalah. Lagi pula harta itu juga harus dijaga. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah." Aku merasa kakiku lemas. Aku bersandar ke dinding, takut jatuh. Saat itu, semua potongan kecil yang selama ini membuatku bingung tiba-tiba menyatu. Aku dianggap beban. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Pernikahan ini bukan tentang cinta atau kebersamaan, melainkan tentang kepentingan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu seolah berhenti. Dadaku terasa sesak, tapi air mataku tidak langsung jatuh. Mungkin karena terlalu kajat, atau mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah untuk menangis. Aku perlahan mundur, melangkah tanpa suara kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Kata-kata mereka terus berputar di kepalaku, berulang-ulang, seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. Aku marah, amarah yang begitu besar hingga membuat tanganku gemetar. Aku kecewa, bukan hanya pada mereka, tapi juga pada diriku sendiri karena terlalu percaya. Aku merasa dikhianati dengan cara yang paling sunyi, paling kejam. Aku mengingat semua pengorbananku, semua usaha untuk menjadi istri yang baik, semua diam yang kutelan demi menjaga kedamaian. Dan kini aku tahu, semua itu tidak pernah cukup. Di mata mereka, aku tetap masalah. Aku ingin keluar kamar. Aku ingin berteriak. Aku ingin bertanya langsung, sejak kapan aku menjadi beban? Sejak kapan keberadaanku hanya dianggap pengganggu? Tapi aku tidak melakukannya. Aku duduk diam. Nafasku kutata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih menahan diri bukan karena takut, melainkan karena sadar. Aku sadar bahwa jika aku bereaksi saat itu juga, aku akan kalah. Mereka sudah memikirkan semuanya. Mereka sudah sepakat. Mereka sudah menyusun langkah. Dan jika aku terpancing emosi, aku hanya akan memberi mereka alasan untuk menjatuhkanku lebih cepat. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan semuanya dengan kepala yang perlahan menjadi lebih jernih. Rasa sakit masih ada, tapi aku memaksanya untuk duduk di sudut hatiku, tidak lagi menguasai pikiranku. Aku mulai melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Aku memperhatikan bagaimana suamiku selalu menghindari pembicaraan serius denganku. Bagaimana mertuaku selalu berbicara tentang keluarga, seolah aku bukan bagian darinya. Bagaimana setiap keputusan selalu diambil tanpa melibatkanku. Semua itu bukan kebetulan. Itu strategi. Aku mulai mengamati lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Aku memperhatikan perubahan sikap mereka saat membicarakan uang, saat bertemu keluarga besar, saat membahas masa depan. Aku mulai menyadari bahwa yang mereka jaga bukan pernikahanku, melainkan citra mereka, nama baik, kendali, dan kepentingan yang tidak pernah melibatkanku sebagai manusia utuh. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah, ketika aku merasa terlalu kecil untuk melawan rencana sebesar itu. Tapi setiap kali aku hampir runtuh, aku teringat tatapan merendahkan mertuaku.
Aku teringat tawa kecil suamiku saat menyebutku beban. Dan sesuatu dalam diriku berubah. Aku berhenti berharap pada perubahan mereka. Aku berhenti menunggu pembelaan dari suamiku. Aku berhenti mencari keadilan dari orang-orang yang tidak pernah berniat adil. Aku mulai berdiri di sisiku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa melawan mereka dengan amarah. Aku tidak bisa melawan dengan air mata. Itu justru yang mereka inginkan. Yang harus kulakukan adalah bertahan, mengamati, menguatkan diri. Aku belum tahu langkah apa yang akan kuambil. Tapi, satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkanku dengan cara mereka sendiri. Malam itu, aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku tampak lelah, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu yang baru di sana. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tekad. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, dengan suara yang pelan tapi tegas. Aku tidak akan jatuh dengan cara mereka inginkan. Setelah malam, ketika kebenaran itu kudengar dengan telingaku sendiri, sesuatu di dalam diriku benar-benar berubah. Bukan perubahan yang terlihat dari luar, bukan juga perubahan yang disertai amarah atau tangisan. Perubahanku justru datang dalam bentuk ketenangan yang aneh. Ketenangan yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi membela diri. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan perasaanku. Aku menjadi lebih diam, lebih tenang, lebih terkendali. Dan tepat seperti yang kuduga, sikap itu membuat mereka lengah. Suamiku mengira aku akhirnya mengerti posisiku. Ia mengira aku sudah menyerah, sudah menerima bahwa dalam rumah ini pendapatku tidak penting. Mertuaku bahkan terlihat semakin percaya diri. Senyum tipis yang sering ia lemparkan padaku bukan lagi senyum ramah, melainkan senyum kemenangan. "Kamu sekarang lebih dewasa," katanya suatu pagi. "Tidak seperti dulu, terlalu banyak perasaan." Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak dewasa karena diam, aku dewasa karena sadar. Aku menjalani hari-hari seperti biasa. Aku tetap mengurus rumah, tetap berbicara seperlunya, tetap bersikap sopan. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang berubah di mata mereka. Tapi di balik semua itu, aku mulai bergerak. Perlahan, hening, terencana. Aku mulai mengamankan hak-hakku. Aku memeriksa kembali dokumen-dokumen penting, memastikan semuanya ada di tempat yang aman. Aku mulai mencatat hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Tanggal, ucapan, kejadian-kejadian kecil yang ternyata memiliki pola. Aku menyimpan semuanya dalam ingatan, dan sebagian dalam catatan yang tak pernah mereka lihat. Aku mulai mengumpulkan bukti. Bukti percakapan, bukti keputusan yang diambil tanpa persetujuanku, bukti bagaimana aku dipinggirkan secara perlahan tapi sistematis. Aku tidak lagi mengandalkan perasaan, aku mengandalkan fakta. Aku juga mulai menghubungi orang-orang yang tepat. Bukan untuk mengadu, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memahami. Aku bertanya dengan hati-hati, belajar tentang hak-hakku, tentang batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam sebuah pernikahan. Setiap percakapan itu memberiku satu hal yang selama ini hilang, kendali atas diriku sendiri. Sementara itu, tekanan di rumah justru semakin meningkat. Suamiku semakin dingin. Ia tidak lagi berusaha berpura-pura peduli. Kalimat-kalimatnya singkat dan datar. Jika dulu ia masih sesekali bertanya kabarku, kini bahkan itu pun tidak ada. Ia berbicara padaku hanya jika perlu. Mertuaku semakin berani merendahkan. Sindirannya tidak lagi dibungkus halus. Ia mulai berbicara terang-terangan tentang betapa tidak mudahnya menerima orang luar ke dalam keluarga. Tentang bagaimana keluarga mereka harus berkorban. Aku mendengarkan semuanya tanpa membalas. Aku tidak lagi merasa perlu membela diri. Setiap ucapan mereka justru menjadi penguat bahwa keputusanku untuk diam adalah langkah yang tepat. Ada kalanya aku hampir goyah.
Ada malam-malam ketika aku duduk sendiri, bertanya apakah aku cukup kuat untuk terus berpura-pura baik-baik saja. Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku mengingat kembali malam ketika aku mendengar mereka merencanakan hidupku tanpa melibatkanku. Aku mengingat bagaimana mereka menyebutku beban. Dan aku tahu, aku tidak boleh lengah. Diamku bukan tanda kelemahan. Diamku adalah caraku mengumpulkan tenaga. Kesabaranku bukan kebodohan. Kesabaranku adalah strategiku. Aku mulai melihat perubahan kecil di wajah mereka. Mertuaku kadang terlihat gelisah, seolah tidak mengerti mengapa aku tidak lagi terpancing. Suamiku sesekali menatapku dengan pandangan curiga. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak lagi memohon atau menangis. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari aku semakin kuat. Aku tidak lagi berharap mereka berubah. Aku tidak lagi menunggu keajaiban. Aku membangun diriku sendiri, perlahan tapi pasti. Aku melatih pikiranku untuk tetap jernih. Aku memastikan setiap langkahku punya alasan. Aku menyiapkan diriku secara mental, agar saat waktunya tiba, aku tidak runtuh. Ada satu malam, ketika aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri, aku melihat perempuan yang sama, tapi dengan sorot mata yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Yang ada hanyalah keteguhan. Aku tahu apa yang akan terjadi ke depan tidak akan mudah. Aku tahu aku akan dihadapkan pada pilihan-pilihan berat. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa siap. Aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku tahu apa yang kuhadapi, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Semua sudah siap. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Hari itu datang lebih tenang dari yang pernah kubayangkan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada degup jantung berlebihan. Justru ada ketenangan yang aneh, seperti laut sebelum badai. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu semuanya akan segera selesai. Keluarga besar berkumpul di rumah itu. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat pulang, tempat berbagi, tempat membangun masa depan. Kini aku memandangnya dengan perasaan berbeda. Bukan lagi harap, melainkan kejelasan. Wajah-wajah yang kukenal memenuhi ruangan. Ada yang tersenyum sopan, ada yang terlihat penasaran, ada pula yang tampak canggung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya tahu bahwa pertemuan ini penting. Suamiku duduk tak jauh dariku. Wajahnya tegang. Matanya sesekali melirik ke arah ibunya. Mertuaku duduk dengan sikap tegap. Seperti biasa, penuh keyakinan bahwa dirinya masih memegang kendali. Aku duduk tenang. Tanganku terlipat rapi di pangkuan. Nafasku teratur. Tidak ada getar di suaraku. Tidak ada api di dadaku. Semua sudah kulewati. Hari ini bukan tentang marah, tapi tentang kebenaran. Saat semua mata mulai tertuju padaku, aku berdiri. Tidak tergesa-gesa, tidak ragu. Aku ingin bicara, kataku pelan, tapi cukup jelas untuk membuat ruangan itu hening. Aku tidak menunggu izin. Aku tidak menunggu persetujuan. Ini hidupku, dan aku berhak menyuarakannya. Aku memulai dengan tenang. Aku menceritakan perjalanan pernikahanku apa adanya, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurangi. Aku bercerita tentang bagaimana aku berusaha menyesuaikan diri, tentang bagaimana aku memilih diam demi menjaga keharmonisan, tentang bagaimana aku perlahan disingkirkan dari keputusan-keputusan yang seharusnya melibatkanku. Aku melihat beberapa wajah mulai berubah. Ada yang terkejut, ada yang menunduk. Lalu aku melangkah lebih jauh. Aku membuka kebenaran tentang rencana mereka, tentang percakapan yang kudengar tanpa sengaja, tentang bagaimana aku disebut beban, tentang bagaimana masa depanku dibicarakan tanpa kehadiranku, tentang bagaimana harta, nama baik, dan kepentingan menjadi lebih penting daripada perasaanku sebagai istri. Ruangan itu semakin sunyi. Aku tidak berteriak. Aku tidak menuding. Aku hanya menyampaikan fakta
satu demi satu, dengan suara yang stabil. Aku mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini kusimpan, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjelaskan. Percakapan, catatan, keputusan sepihak, semua tersaji rapi, tanpa drama. Wajah suamiku pucat. Ia membuka mulut, mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Mertuaku mencoba tersenyum, mencoba menyangkal, tapi matanya gelisah. "Ini semua salah paham," katanya akhirnya. "Kamu terlalu jauh menafsirkannya." Aku menatapnya dengan tenang. Jika ini salah paham, jawabku pelan. Mengapa semua keputusan selalu dibuat tanpa aku? Mengapa aku selalu dianggap beban, bukan pasangan? Tidak ada jawaban. Suamiku mencoba membela diri. Ia berkata ia hanya ingin menjaga keluarganya. Ia berkata ia tertekan. Ia berkata ia tidak bermaksud menyakitiku. Aku mengangguk kecil. "Aku mengerti," kataku. "Tapi memilih diam saat seseorang disakiti juga adalah pilihan. Dan kamu memilih itu berulang kali." Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melihat reaksi di sekitar. Keheningan berubah menjadi kegelisahan. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Ada bisik-bisik pelan. Ada napas yang ditahan. Penyesalan mulai tampak, bukan hanya di wajah suamiku, tapi juga di wajah mertua yang selama ini begitu yakin akan posisinya. Topeng itu runtuh, bukan karena aku merobeknya, tetapi karena kebenaran terlalu terang untuk ditutupi. Aku menutup pembicaraanku dengan satu hal yang paling penting. "Aku tidak datang ke sini untuk meminta belas kasihan," kataku. "Aku tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin satu hal, kejelasan. Dan hari ini, kejelasan itu sudah kudapatkan." Aku mengambil tasku. Aku menatap ruangan itu sekali lagi. Tidak ada kebencian di mataku. Tidak ada dendam di hatiku. Hanya kelegaan. Aku memilih pergi. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, tanpa kata-kata kasar, tanpa hinaan, tanpa air mata yang dulu sering jatuh sia-sia. Di luar, udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka setelah hari itu, tapi aku tahu satu hal. Mereka kehilangan kendali atas hidupku. Dan itu adalah segalanya. Aku tidak menghancurkan mereka dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Dan itu membuat mereka kehilangan segalanya.